Otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat digelar di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Penggalian makam atau ekshumasi diwarnai histeris ibunda Brigadir Yosua. Sementara itu laporan hasil otopsi untuk mencari penyebab pasti kematian ini akan diserahkan ke tim forensik kepada penyidik. Otopsi ulang pada jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya digelar pada Rabu 27 Juli atau 19 hari sejak hari kematian pada 8 Juli 2022 lalu. Rangkaian otopsi ulang ini dimulai dari ekshumasi atau pembongkaran makam yang dilakukan oleh tim penggali kubur dari Pemuda Batak Bersatu yang ditunjuk keluarga pada Rabu pagi. Rosti Simanjuntak, ibunda dari Brigadir Yosua, sempat histeris selama proses ekshumasi berlangsung. Setelah hampir 1 jam penggalian, peti mati langsung dibawa menggunakan ambulans ke RSUD Sungai Bahar yang berjarak 2 km dari makam. Otopsi ulang oleh tim forensik dari unsur internal dan eksternal kepolisian ini dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyebut hasil dari otopsi ini akan menjadi tambahan alat bukti bagi penyidik. Ya karena untuk proses penyelidikan dan penyidikan nanti yang dibuka hasilnya ini adalah di persidangan. Diuji nanti oleh hakim apakah seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik di persidangan sudah sesuai atau belum ya dengan peristiwa yang terjadi. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua menyayangkan karena pihak keluarga dan pengacara tidak boleh menyaksikan langsung proses otopsi serta menerima secara langsung hasil dari pemeriksaan terhadap jenazah Brigadir Yosua ini. Nah itulah, jadi tadi malam juga kita minta itu supaya dibuka transparan sesuai amanat Presiden Republik Indonesia, supaya dibuka transparan, jangan ditutupi, tetapi berdasarkan keterangan dokter tadi malam itu hanya diberikan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik yang menangani laporan kami. Rangkaian otopsi ulang yang berlangsung lebih dari 4 jam ini dihadiri oleh Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM Gatot Tristanto dan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Mardika Utama, Eva Naskam, Jambi. Pasca otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar, Moro Jambi, jenazah Brigadir Nofriansah Yosua dimakamkan dengan upacara kedinasan. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua baru akan diketahui sekitar 4 hingga 8 minggu ke depan. Otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya selesai dilakukan pada Rabu sore. Setelah itu, petugas kepolisian membawa peti jenazah Brigadir Yosua untuk dikembalikan ke pemakaman. Saat dimakamkan, jenazah Brigadir Yosua juga diberi penghormatan secara kedinasan. Upacara ini dilakukan sesuai dengan permintaan keluarga yang menginginkan almarhum Brigadir Yosua mendapat penghormatan terakhir saat dimakamkan kembali. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat baru akan diketahui sekitar 4 hingga 8 minggu ke depan. Ketua Tim Ahli Forensik yang juga Ketua Perhimpunan Dokter Ahli Forensik Indonesia, Adi Firmansyah, menjelaskan lamanya proses autopsi akibat pemberian formalin dan proses pembusukan. Meski demikian, tim forensik berhasil menemukan beberapa bekas luka dari jasad Brigadir Yosua. Namun hal itu harus dipastikan lewat pemeriksaan mikroskopik di Laboratorium Patologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pemeriksaan kami perkirakan tentunya antara 2 hingga 4 minggu untuk pemeriksaan, untuk memproses sampel jaringan itu hingga menjadi di slide dan untuk kita bisa interpretasikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan segera mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Yosua ke publik. Kapolri meminta masyarakat ikut mengawasi proses ini. Hasil otopsi ulang ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi keluarga Brigadir Yosua. Tentunya menjadi perhatian publik dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan memenuhi rasa keadilan yang tentunya ditunggu oleh publik. Ayah Brigadir Yosua,
Samuel Huta Barat merasa puas dengan adanya otopsi ulang terhadap jenazah putranya. Keluarga berharap hasil otopsi dapat membuka tabir penyebab pasti kematian almarhum. Tim Liputan CNN Indonesia. Beralih ke kasus upaya penembakan istri TNI di Semarang, Jawa Tengah yang diduga didalangi suami sendiri, Kopda Muslimin. Ya, ini salah satu tersangka pembunuh bayaran itu menyebut bahwa Kopda Muslimin sudah berkali-kali berniat membunuh istrinya lantaran sang istri sering marah dan mengekang hidupnya. Kasus penembakan Rina Wulandari, warga Banyumanik, Semarang terus berkembang. Dugaan otak pelaku penembakan suami korban sendiri, yakni Kopda Muslimin, kembali muncul dari pengakuan tersangka. Menurut salah satu tersangka, Kopda Muslimin tak tahan dengan tekanan istrinya karena istrinya sejak 2009 itu kerap marah dan mengekang dalam aktivitas di luar dinas. Tersangka sempat menasihati Kopda Muslimin agar tidak membunuh istrinya, tapi hanya memberi kecubung yang bisa memabukkan. Tapi setelah diberi kecubung, suaminya tidak berani bertindak. Terus saya sarankan jangan dibunuh duluan, kasih pelajaran dulu, kasih aja kecubung. Toh kalau dia sakit, tak juga butuhnya ke suaminya, saya bilang gitu. Sampai di situ dia nyuruh saya untuk cari buah kecubung. Saya cari, hari pertama saya kasih, dia nggak berani melakukan, takut ketahuan sama istrinya untuk dicampuran ke minuman. Sampai hari kedua sama juga seperti itu, Pak. Untuk hari ketiganya sama juga gagal. Dari perkembangan penyidikan, tim Polri dan TNI juga mendapati proses serah terima uang pembayaran 120 juta rupiah dari Kopda Muslimin kepada tersangka Sugiono di Rumah Sakit Hermina, Semarang. Di rumah sakit itu, Kopda Muslimin menunggu istrinya yang dirawat setelah ditembak. Saat itu, Kopda Muslimin menyuruh orang yang biasa mengurus burungnya minta ibu mertuanya mengambilkan uang 210 juta rupiah untuk pengobatan istrinya. Di rumah sakit, Kopda Muslimin menyerahkan 120 juta kepada Sugiono dan membawa 90 juta sisanya untuk pelarian dirinya sendiri. Nah, perintahnya itu ada uang di ibu mertua maksudnya 120 juta agar diantar ke rumah sakit untuk kepentingan biaya rumah sakit. Nah, kemudian disusul kemudian perintah yang kedua itu kurang 120 dari pihak rumah sakit masih minta lagi 90. Nah, tapi ternyata kan 120 itu untuk membayar para tersangka ini, kemudian yang 90 digunakan yang bersangkutan untuk melarikan diri. Tim gabungan Polri dan TNI masih terus memburu keberadaan Kopda Muslimin yang menjadi otak pelaku penembakan istrinya sendiri, Rina Wulandari, pada Senin 18 Juli lalu di depan rumahnya. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.